Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Ratikumala, NPM 101190020. Saya mahasiswi dari STIS Tembi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen bisnis atau disingkat SIM bisnis. Pengertian SIM. SIM merupakan jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disahkan bila diperlukan untuk memberikan data kepada manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan. Data tersebut diolah oleh manajemen untuk menjadi sebuah informasi. Komponen SIM. Komponen SIM terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software atau program, prosedur, orang, basis data atau database, jaringan komputer dan komunikasi data. Tujuan SIM. SIM ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Tujuannya antara lain menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Selanjutnya, tujuannya menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian, tujuannya menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, untuk memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Manfaat dan kekurangan SIM. Manfaatnya yaitu sebagai sarana pengambilan keputusan, sebagai sarana penyedia data, dan sebagai alat pengontrol data. Untuk kekurangan dari SIM yaitu adanya indikasi penyalahgunaan kecanggihan alat dan kurangnya sosialisasi tentang sistem informasi. Beberapa contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Yang pertama, ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP biasanya digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan. Selanjutnya ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Selanjutnya ada Transaction Processing System atau TPS. TPS berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasanya diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Selanjutnya ada Office Automation System atau OAS. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan, contohnya seperti email. Selanjutnya ada Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi atau entitas. Selanjutnya ada Informatic Management System atau IMS. IMS berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Lalu ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Contohnya seperti link elektronik. Selanjutnya ada Expert System ES dan
Artificial Intelligence atau AI. Kedua sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Selanjutnya ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS adalah sebuah sistem aplikasi komputer yang interaktif yang memfasilitasi pencarian solusi dari sebuah permasalahan atau problem yang tidak terstruktur dengan seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. CSCWS adalah penggunaan komputer dan software untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama dalam sebuah grup di mana setiap anggota grup menyadari kehadiran anggota lain pada grup. Yang terakhir ada Executive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, menggunakan bantuan grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Kesimpulannya, penerapan untuk sistem informasi suatu manajemen pada dasarnya melibatkan dua komponen utama yaitu user dan sistem. Melalui kolaborasi dua komponen tersebut, manajer akan sangat terbantu dalam mengetahui sejauh apa pengelolaan dan perkembangan perusahaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.